Membahas tentang Pengabdi Setan, ini bukan sekedar film belaka. Innalillahi, itu di atas tadi barusan. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, kalian pasti pernah menonton film Pengabdi Setan, ya kan? Ini adalah film yang direcycle oleh seorang sutradara ternama yang bernama Joko Anwar. Di saat film ini rilis di Indonesia, itu sangat-sangat heboh dan sangat-sangat rame gitu. Seorang Mas Joko Anwar berhasil mengemas film ini secara apik dan bisa dinikmati kalayak banyak dan menjadi salah satu karya yang fenomenal gitu. Nah, membahas tentang Pengabdi Setan, ini bukan sekedar film belaka. Karena kenapa? Ada cerita di balik film Pengabdi Setan ini. Benar sekali, ceritanya adalah cerita di dunia nyata. Ini bukan lagi yang menyangkut dengan fiksi atau sebuah cerita karangan lagi. Filmnya saja dinobatkan sebagai film horor terseram di Indonesia saat ini, dengan kemasan yang bisa dibilang mendekati sempurna. Mulai dari cast-nya, pengambilan gambar, efek-efek horornya, sampai kepada soundtrack dari film ini benar-benar membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, bahkan film ini 10 hari pertama tayang, yaitu pada tanggal 28 September 2017 nih, hari pertama tayangnya, itu sudah mencapai 1,5 juta penonton. Bayangin aja, sesukses itu film ini. Di dalam film ini ada satu peran yang sangat mengerikan, yaitu sosok ibu. Sosok ibu ini adalah gambaran seorang penyanyi ternama yang sudah lawas dan masa kejayaannya sudah lewat. Di film Pengabdi Setan ini, sosok ibu ini bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Kelam Malam, yang mana lagu ini semasa jayanya si arwah ibu ini menjadi salah satu lagu tersukses beliau. Dan lagu ini terdengar sekaligus sangat-sangat mengerikan, geng. Bahkan lagu ini menghantui keluarga si ibu tersebut. Dan lagu ini kerap sekali muncul di beberapa bagian scene yang tidak terduga dan menjadi jump scare gitu ya untuk para penonton. Sebenarnya lagu ini bernuansa lagu yang ceria, namun karena dikemas dengan nuansa yang jadul ya kan, dengan suara dan liriknya itu terdengar sedikit mencekam gitu ya. Benar-benar membuat kita tuh seperti kembali ke alam yang berbeda dengan alam modern sekarang gitu. Nah, banyak yang bertanya, apakah lagu Kelam Malam ini benar-benar berasal dari tahun 60 sampai 70-an? Atau ini hanya ada di film tersebut saja gitu ya? Nah, mungkin hal-hal berikut yang akan kita bahas bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Oke, satu persatu kita bahas, yaitu yang pertama, ketika kita menonton film Pengabdi Setan ini, yang kita dengar dari penggalan lirik tersebut hanya sebagian dari keseluruhan lagu Kelam Malam. Coba kita dengar ya, geng. Nih. Kalian denger sendiri ya. Oke. Udah ya. Di situ kalian udah bisa denger ya gimana auranya gitu. Aduh, gue geli deh. Memang sih dari pembawaannya tuh ceria gitu ya, ceria gitu. Cuman dari penggalan liriknya tuh cukup, aku datang menghampirimu pada malam hari ya kan. Nah, kayak orang yang sedang menagih janji kepada pasangannya, katanya lu mau hidup semati sama gue. Oke, nah petikan lirik yang kita dengar tadi tuh cukup familiar bagi orang-orang yang sudah pernah mendengar atau melihat trailer dari film Pengabdi Setan. Nah, sebenarnya nih geng, bagian ini cuma sepenggalnya aja. Kalau kita lanjutkan, lagu ini tuh mempunyai penggalan lirik yang lebih menakutkan lagi. Coba kita dengar ya. Anjing, gue merinding. Gue agak merinding. Oke. Nah, belakangan ini film Pengabdi Setan ini sedang marak kembali dibahas atau menjadi bahan perbincangan orang-orang. Namun banyak yang tidak tahu, geng, bahwasanya di balik kesuksesan film
yang fenomenal ini ada kisah menyeramkan ketika proses pensyutingan atau proses produksi film ini. Nah, para pemain dan kru di film Pengabdi Setan ini ketika melakukan syuting di sebuah rumah yang beralamatkan di Pandeglang, Jawa Barat, itu adalah rumah tempat syuting film Pengabdi Setan ini, itu adalah real rumah tua yang angker, geng. Nah, di sana mereka mengalami hal-hal mistis yang di luar nalar manusia normal. Ada kejadian mistis apa saja yang menimpa para cast atau para artis atau para pemain dan kru saat produksi film Pengabdi Setan ini? Oke. Yang pertama yaitu Dimas Aditya, yang dimana Dimas Aditya ini selalu merasakan sakit ketika menjalani syuting produksi film Pengabdi Setan ini. Dimas Aditya di film ini berperan sebagai Hendra, sosok laki-laki yang tampan gitu, geng ya. Nah, anehnya nih ya, Dimas ini ketika berada di rumah atau berada di hotel gitu sebelum ke lokasi syuting, dia itu merasakan sehat dan bugar-bugar aja gitu. Tidak ada keluhan apapun gitu ya. Nah, namun anehnya ketika Dimas Aditya sampai di lokasi syuting, jangankan untuk mulai syuting gitu ya, baru nyampe aja tuh dia udah merasakan sakit, geng. Sakitnya itu nggak normal gitu. Ketika dia pulang ke rumah atau pulang ke hotel dari lokasi syuting, rasa sakit itu tiba-tiba saja hilang seketika. Oke, mungkin ya agak-agak gimana gitu ya, mungkin aja ya hawanya mungkin beda, bisa jadi. Ya ini kita anggapan orang normal ya. Mungkin kita bilang, oh mungkin di daerah tempat syuting itu hawanya beda, kayak dingin mungkin, lebih udaranya lebih beda dari di hotel atau apalah gitu. Tapi tetap aja, geng, kok bisa berubah drastis seperti itu ya kan? Nah, sekarang kita ke fakta kedua atau hal menyeramkan yang terjadi ketika produksi atau persyutingan film Pengabdi Setan ini. Kalian tahu nggak, geng, fenomena alam memuai? Tahu lah pasti ya. Ini fenomena yang terjadi jikalau adanya panas gitu. Biasanya terjadi antara besi dan matahari. Apabila matahari menyinari besi baja atau plat besi, biasanya besi itu akan mengalami pemuaian gitu ya, perubahan bentuk lah gitu. Di saat syuting ini terjadi, ada sebuah fenomena yang sangat-sangat ganjil, yaitu tiba-tiba saja pintu yang sudah bertahun-tahun rusak lah di lokasi itu ya, itu mengalami pemuaian alias tidak pas dengan dudukannya gitu. Padahal kan itu pintu tua, kok bisa tiba-tiba di saat syuting mengalami pemuaian? Itu aneh banget. Nah, karena tidak bisa ditutup, karena tidak pas pada dudukannya, akhirnya kru-kru ini berinisiatif untuk memotong atau memperkecil ukuran pintu. Tapi anehnya, seperti sebuah sulap, geng. Makin dipotong makin gak muat, makin dipotong makin gak muat. Aneh banget. Di mana-mana orang dipotong, ya udah, kalau nggak longgar ya muat gitu kan. Ini nggak, sampai krunya itu kesel mungkin ya, dipotongnya gede banget, tetap aja tidak muat. Jadi semacam terjadi sebuah hal yang aneh yang tiba-tiba saja membuat pintu itu menjadi lebih besar dari ukuran biasanya. Padahal para kru sudah menggergaji paksa selama 45 menit, tetap aja nggak ada hasilnya, geng. Oke, kita ke hal terseram nomor 3 yang terjadi di produksi Pengabdi Setan ini. Kalau tadi tentang pintu yang tiba-tiba saja memuai atau membesar, tapi kali ini hal yang ganjil menimpa seorang soundman. Yang dimana soundman ini di saat break syuting, dia itu iseng ngerekam sekitar rumah Pengabdi Setan tersebut. Namun secara tidak sengaja, dia menangkap sebuah suara yang sangat ganjil yang diduga suara dari makhluk halus atau setan atau hantu, geng. Tadinya kita tuh cuma mencari data suara yang terekam tersebut, tapi ternyata suara itu sudah lama dihapus oleh si kru soundman-nya karena mungkin dia ketakutan kali, geng ya. Jadi dari pengakuan si soundman, dia sempat mendengar atau mendapatkan hal ini. Ya mungkin kita ilustrasikan saja ya. Kira-kira suaranya seperti ini, geng. Di kesunyian malam ini. Oke, kita lanjut ke poin 4. Hal ganjil yang terjadi di produksi film Pengabdi Setan ini. Hal ganjil lainnya yang terjadi adalah sebuah pintu tiba-tiba saja tertutup sendiri. Hal ini menimpa seorang aktor lainnya yang bernama Andy Arfian. Pemeran yang memerankan tokoh Tony ini
tiba-tiba saja mengalami hal ganjil ketika sedang break shooting. Andy Arfian ini melihat sebuah pintu yang tepat di depannya dia, tempat dia duduk gitu. Tiba-tiba saja pintu itu secara cepat tertutup layaknya ada orang yang sengaja menutup. Ketika Andy Arfian menceritakan hal ini kepada tim atau kru yang lain, disitulah terkuak bahwasannya gak cuma dia yang mengalami hal ini, geng. Ada salah satu dari kru yang juga mengalami hal yang sama. Namun lebih parahnya, kru ini mengalami 2 kali apa yang dialami oleh Andy Arfian ini. The fuck, geng, serem banget ya, geng. Gue jujur aja sebenarnya kalau pengalaman-pengalaman mistis kayak gini gak akan bisa terlupakan sih menurut gue. Bener-bener akan terekam terus di otak kita gitu ya. Serem banget, geng. Oke, sekarang kita menuju ke sebuah video yang sempat viral di media sosial tentang lokasi tempat syuting Pengabdi Setan ini. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu nih, geng. Lokasi ini dulunya adalah sebuah tempat perkebunan PTPN 8, dibangun pada tahun 1800-an. Awalnya rumah ini hanya sebuah rumah angker yang ditinggalkan gitu, rumah tua gitu. Tapi semenjak dilakukannya syuting Pengabdi Setan di tempat tersebut, rumah itu berubah julukan menjadi Rumah Pengabdi Setan dan banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Lalu ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan yang dialami oleh seorang pemilik akun TikTok yang bernama Mbak Ayin. Nah, Mbak Ayin ini adalah seorang pengunjung atau wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Dalam video yang diambil oleh Mbak Yin ini, terlihat penampakan misterius dari lantai 2 rumah. Dalam video tersebut, sosok misterius ini nampak berjalan mundur masuk ke dalam rumah ketika melihat Mbak Yin ini mengarahkan kameranya ke rumah Pengabdi Setan tersebut. Ini kita coba cek ya, geng, videonya. Nah, ini dia, geng. Ada yang tahu rumah ini? Oke. Innalillahi, itu di atas tadi barusan. Wah, serem banget, geng. Ih, merinding gue. Ih, geli gue. Ada foto si ibunya. Oh, ada foto ibunya di dalam ini ya. Bener-bener rumah perkebunan ya. Iya. Serem banget. Ih. Oke, dari penampakan tadi, geng, sebenarnya ini ya, kalau orang-orang awam kayak kita ya mungkin agak sedikit kaget. Tapi untuk orang-orang penduduk sekitar gitu, itu udah gak heran. Karena ya itu udah menjadi santapan warga sekitar. Yang konon kabarnya nih ya, rumah ini adalah sebuah bangunan peninggalan zaman Belanda yang sama sekali tidak terurus gitu. Sampai akhirnya rumah tersebut menjadi sarang kelelawar, terus kotor. Ya udah pastilah rumah yang ditinggalkan gitu udah pasti menjadi tempat yang angker. Jauh sebelum lokasi ini dijadikan tempat syuting Pengabdi Setan, warga sekitar sudah terbiasa melihat sosok wanita dengan jubah putih yang dipercayai kalau wanita tersebut adalah sosok seorang wanita Belanda. Jadi itu adalah sosok arwah wanita yang mati dari zaman Belanda, geng. Sejujurnya, geng, gue kalau bercerita begini doang itu kayak kurang gitu ya. Gue pengen banget nih suatu hari gue sama tim semua berkunjung ke rumah Pengabdi Setan ini. Gue pengen tahu gitu sensasinya di sana seperti apa gitu. Dan kalau bisa ketika kita di sana kita harus berbincang-bincang dengan warga sekitar dan mencari tahu apa sih yang ada di sana, sosok apa dan mengapa bisa. Menurut kalian gimana, geng? Kalian setuju nggak kalau gue datang ke lokasi tersebut untuk langsung melihat sosok berjubah putih yang katanya arwah wanita Belanda ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah.